sore. Mohon maaf ini ada Ini agenda apa, Pak? agendanya mediasi sengketa lahan di Bendungan Harian antara pihak kami, ya dalam hal ini KKP dengan pihak Pak Yerimot, ya, di mana ketika validasi data dulu ya yang dilakukan oleh panitia baik A maupun B, termasuk orang BPN di dalamnya, berkas-berkas yang diajukan oleh pihak pemohon, kemudian divalidasi data oleh desa, kemudian naik ini ke BPN, ya berdasarkan fakta-fakta data yang ada, bahwa ini tidak masalah. Namun setelah UGR diterima oleh ini rekan saya, kemudian muncullah pihak yang memegang sertifikat dengan memperolehnya itu dari lelang bank. Oke, itu bukan persoalan kita ya. Namun persoalannya ini adalah kenapa kalau bidang tanah ini ada sertifikatnya, panitia atau satgas ini juga tidak hati-hati dulu ketika memvalidasi data, ya kan? Tentunya ini proyek strategis nasional, ada beberapa ribu hektar yang dibebaskan. Ini kan dengan segala kewenangan yang dimiliki BPN, salah satu panitia 9 ini juga bisa membongkar keabsahan bidang-bidang tanah yang dibebaskan. Oh ini SPPT, oh ini AJP, oh ini sertifikat gitu loh. Itu. Oke, menurut tanggapan Bapak selaku pendamping dari AB selaku yang menerima pembayaran gusuran Ya. itu, tanggapannya seperti apa terkait penyampaian dari pihak Balai Besar tadi? Ya, kita menangkap kesan begini, menangkap kesan dugaan saya ya, bahwa BPN ini pengen cuci tangan, bahwa kami diarahkan untuk mediasi dengan pihak katakanlah Pak Yerimot ini untuk kemudian islah dan ada penggantian katakanlah ganti rugi ya, atau ganti rugi yang diberikan kepada pihak Pak Yerimot. Nah ini menurut saya nggak etis. Nggak etis. Satu, Pak Yerimot itu selaku apa, Pak? Pak Yerimot itu pemegang sertifikat hasil lelang. Tapi belum jelas juga keabsahannya. Ya, Ada nggak penekanan dari pihak Yerimot terhadap AB, Pak AB? Nggak ada. nggak ada perkara justru Justru mereka ingin bersatu dengan ingin bersatu dengan kita, ingin membongkar bahwa memang ada dugaan kuat ini human error yang dilakukan oleh Satgas baik A maupun B ya, karena di proyek strategis nasional Bendungan kali ini ada dibentuk Satgas A dan Satgas B. Begini ditambahkan Pak Sekjen, ini kan rumah BPN, dalam artian di sini kan ada kepala dinasnya. Statement apa yang disampaikan oleh kepala dinas BPN pada saat audiensi? Ya, tadi secara apa ya disebutnya ya, secara sekilas saya melihat bahwa kepala kantor BPN ATR BPN Lebak ini di penghujung pembicaraan ini mengarahkan untuk adanya mediasi yang kedua. Mediasi yang kedua tentunya ini kalau direspon oleh kedua belah pihak, tentunya juga nanti akan menghadirkan beberapa pihak yang berkompeten. Ya kalau dari pihak kami, oke. Ya, kalau mediasi kedua kita juga welcome. Ini kan terkait produk ini Pak Sekjen. Ya, Sertifikat itu kan produk BPN. betul. Terlepas itu dari tahun berapa juga saya menyimak tadi Pak Sekjen ini menyampaikan terbitnya sertifikat itu tahun 85. Ya, betul. Itu kan proses penerbitan sertifikat dengan pengadaan tanah sekaligus pembayarannya itu kan jangkanya sangat panjang. Ya. Seperti apa pertanggungjawaban yang saya maksud dari pihak BPN, apakah mengaku salah atau mungkin tidak terdeteksi? Kalau tidak terdeteksi itu seperti apa? Ya, kesan yang saya tangkap tadi dari pernyataan kepala kantor, mereka tidak mengakui bahwa ada human error di dalamnya, ada kelalaian, ada kealpaan ya, yang dilakukan oleh pihak panitia dalam hal ini Satgas A, Satgas B. Justru yang ada mengarahkan agar ini mengganti rugi kepada pihak Pak Yerimot. Kan ini lucu bagi saya. Itu dulu bongkar mestinya. Ini kesalahan dari siapa, sehingga nilai uang UGR yang ratusan juta itu ya kemudian itu bisa katakanlah dilakukan penyelidikan. Ini kenapa salah sasaran, kalau dikatakan salah sasaran gitu kan ya, jangan langsung kemudian ini mengarahkan adanya mediasi yang ujung-ujungnya pihak Kang Abe ini suruh mengganti rugi kepada Pak Yerimot, kan nggak lucu. Terus endingnya dari hasil audiensi tadi seperti apa? Endingnya tadi
diarahkan untuk mediasi yang berikutnya. Akan dijadwalkan di. Akan dijadwalkan ulang. Oke, baik, terima kasih. Hari ini belum, Pak. Belum selesai. Mohon disebutkan nama lengkap serta kapasitas. Oke, saya ada Irawan, MOT, dan ini Kang Labe rekan saya. Saya juru bicara dari Kang Labe ya, yang notabene memang satu organisasi dengan saya di Ormas Raja Wali Garda Pemuda Indonesia, Kabupaten Lebak. Terima kasih. Saya ingin pertanyakan terkait legalitas selengkap apa atau seperti apa sehingga Pak Abe ini sebagai ahli waris bisa mendapat pembayaran gusuran dari tanah tersebut yang notabene tanah tersebut adalah Begini, jadi sesuai yang saya sampaikan di dalam tadi bahwa saya itu tidak tahu menau kalau ada sertifikat. Saya tahunya itu punya orang tua saya. Tahunya seperti itu. Dan sangat tidak tahu. Jadi apa yang saya ceritakan di dalam hanya itu yang saya jawab. Saya tidak tahu. Saya hanya menyelamatkan aset orang tua atas persetujuan para ahli waris. Saya yang dimintai untuk memberkas. seperti apa berkas yang diterbitkan oleh desa sehingga merujuk kepada mendapat uang bayaran Ya, dari pemberkasan sesuai SOP ya, sesuai aturan yang ada, sesuai itu saya juga tidak tahu. Saya hanya menandatangani berkas-berkas terverifikasi dari tahun 2016 cair sampai tahun verifikasinya dari tahun 2014 sampai tahun 2020, 6 tahun. Pencairannya tahun 2020 awal. Pak Abe sendiri yang menerima uang. Saya sendiri karena atas nama saya. Berapa sih jumlah luas tanahnya, Pak? Ya. Luas tanahnya 13.000 ya. 13.000 meter. 13.000 meter. Yang berlokasi di mana? Di lokasinya di Blok Cikareo, Desa Tambak, Kecamatan Cimari. Besaran uang yang diterima Kurang lebih sama tanaman saya juga lupa udah. Kurang lebih 500-an ke bawah. 500 juta ya. Oke, baik, terima kasih atas keterangannya. Kapasitas, Pak? Silakan. Nama lengkap dan kapasitas. Nama lengkap. Saya Abe Sofi Bahtiar, BA dari Ormas RGPI sekaligus pembina di FWS Forum Wartawan Solid di Kabupaten Lebak. Baik, terima kasih sama. Ini acara audiensi seperti apa? Jadi keputusannya itu kita itu mengadakan mediasi ulang. Mediasi ulang. Ya, Apa saja yang dibahas tadi? tadi itu membahas terkait masalah pembayaran, pembayaran dari pihak. Mungkin ada tuntutan dari Bang Yeri selaku pemegang SHM. Seperti apa tuntutannya? Tuntutannya ya segera dibayarkan saja. Segera dibayarkan. Siap. Terus untuk agenda lanjutannya seperti apa? Agenda lanjutannya ya menunggu waktu yang akan ditentukan oleh pihak BPN. Ini yang saya simak ini kan dihadiri oleh ASDA, pihak BBWS dan juga pihak terkait. Apa sih yang disampaikan oleh mereka terkait sengketa lahan ini? Ya mereka mengusulkan untuk mediasi kekeluargaan aja gitu, biar nggak panjang kemana-mana. Ya kita pun juga berharap seperti itu. Cuma kan kalau toh dari ahli waris sendiri juga tidak bisa untuk membayar ya nggak mungkin kita paksakan. Berarti kita harus menuntut ke pihak pembayaran dari BWS. Jadi Bang Yeri selaku pemilik sah atas tanah tersebut tidak akan menempuh jalur hukum. Selagi itu tidak ada jalan keluar ya mau nggak mau kita tempuh jalur hukum. Yang lain barangkali Sejauh mana apa kira-kira berapa total yang akan diperjuangkan? Apanya? luasannya. Oh luasan tanahnya. Luas tanahnya itu kurang lebih 1,3. 1,3 hektar. Ya 1,3 hektar. Enggak termasuk warga yang lain gitu. Enggak, cuma lahan kita aja. Jadi lahannya sudah terendam gitu. Sudah terendam sebagian.